Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmatnya lah sehingga kita bisa mengikuti diskusi mata kuliah psikologi agama. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Saudari Arini Lestari untuk memaparkan materinya yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Aliran-aliran Psikologi Agama. Kepadanya saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu sejarah perkembangan dan aliran-aliran psikologi agama. Sejarah perkembangan psikologi agama berdasarkan sumber barat. Kajian psikologi agama mulai populer sekitar akhir abad ke-19 di Indonesia. Tulisan mengenai psikologi agama baru dikenal sekitar tahun 1970-an, yaitu oleh Prof. Dr. Zakia Darajat. Pengertian psikologi agama sebelum abad 19 dalam karya ilmuwan muslim, yaitu Muhammad Ishaq Ibnu Yasar pada abad 7 Masehi yang berjudul Al-Sujar wa Al-Makhazi. Selanjutnya Risalah Hai Ibnu Yaqsan fi Asrar Al-Hikmah Al-Mishrikiyat yang ditulis oleh Ibnu Tufail pada tahun 1106 sampai 1185 Masehi. Selanjutnya, karya agung yang dapat ditampilkan adalah Ihya Ulum al-Din dan Al-Munqidh min al-Dalal yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali pada tahun 1059 sampai 1111 Masehi. Dari berbagai sumber perkembangan psikologi agama di dunia Islam baru tampak sekitar abad ke-2. Selanjutnya, aliran-aliran psikologi agama. Yang pertama, aliran strukturalisme merupakan aliran yang pertama dalam psikologi. Aliran ini pertama dikemukakan oleh William Wundt setelah ia melakukan percobaan di laboratoriumnya di Jerman, dan pengikutnya disebut strukturalis karena mereka berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu sebenarnya adalah struktur yang terdiri atas keadaan mental yang sederhana. Selanjutnya, aliran fungsionalisme. Aliran ini memandang psikis sebagai fungsi atau digunakan oleh organisme untuk menyesuaikan diri atau adaptasi dengan lingkungan. Tokoh-tokoh fungsionalis diantaranya adalah William James, John Dewey, James Rowland Engel. Selanjutnya, aliran Gestalt. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori yang berlaku di Jerman, terutama teori Wundt yang khususnya mempelajari tentang
penginderaan dianggap terlalu mengutamakan elemen, padahal manusia terjadi secara menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Selanjutnya, aliran behaviorisme didirikan oleh John B. Weston pada tahun 1913 yang menganggap bahwa psikologi harus menjadi ilmu yang objektif dalam arti harus dipelajari sebagai ilmu pasti. Aliran behaviorisme merupakan aliran yang menyatakan psikologi hanya memfokuskan perhatian pada apa yang dilakukan orang lain. Aliran ini juga dikenal dengan teori belajar, karena menurut mereka selain insting semua adalah hasil belajar. Selanjutnya adalah aliran psikoanalis. Pertama muncul di abad ke-19 yang diperoleh oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 Masehi. Menurut Freud, kepribadian manusia berisi 3 komponen, yaitu ide, ego, dan superego. Selanjutnya, aliran humanistik. Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970 Masehi dapat dipandang sebagai bapak psikologi humanistik. Menurut Maslow, psikologi harus lebih manusiawi, yang lebih memusatkan perhatiannya pada masalah kemanusiaan. Selanjutnya, aliran progresivisme. Aliran ini mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam sebuah realita kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Ada pula tokoh-tokoh aliran progresivisme ini antara lain William James, John Dewey, Hans Vaihinger, Ferdinand Schiller, dan Georges Santayana. Selanjutnya, aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah sejak awal berada peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-cirinya yang berbeda dengan progresivisme. Selanjutnya, aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Dan yang terakhir, aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Kedua, aliran ini memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpansiuran. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia adalah tugas manusia. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.